Pernah nggak sih Anda buka dompet, ngeliat kartu member gym yang nganggur, terus ngerasa, aduh bersalah banget? Tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Kita tuh sering banget mikir, kalau nggak mandi keringat di bawah lampu terang gym selama sejam penuh, olahraga kita tuh nggak dihitung. Masa sih gitu? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar mitos itu pakai fakta science. Kita akan cari tahu mana yang sebenarnya lebih efektif buat Anda, jalan kaki santai atau angkat beban berat di gym. Ini pertarungan nyata antara konsistensi melawan intensitas. Jujur aja, ada satu fakta menarik dari pengalaman seorang dokter umum nih. Beliau bilang, pasien yang rutin jalan kaki 30 menit sehari itu justru punya tekanan darah dan kolesterol yang jauh lebih sehat loh dibanding pasien yang langganan gym tapi perginya cuma kalau lagi mood. Kenapa bisa gitu? Ya, karena sebagai manusia, kita ini sering banget melebih-lebihkan komitmen sendiri. Kita bikin rencana latihan yang super ekstrim, semangat di awal, 3 minggu kemudian kehabisan napas dan berhenti total. Jadi, sebetulnya efektivitas itu bukan soal sekeren apa rencana Anda di atas kertas, tapi apa yang benar-benar bisa Anda lakuin tiap hari. Nah, coba perhatiin angka 51% yang luar biasa ini. Jalan kaki itu bukan cuma aktivitas iseng buat orang tua ya. Ada sebuah studi raksasa dari jurnal bergengsi JAMA Internal Medicine tahun 2022 yang ngebuktiin kalau jalan sekitar 9.800 langkah sehari bisa nurunin risiko penyakit kardiovaskular sampai 51%. Gila banget kan? Dan yang lebih asyik lagi, manfaatnya itu udah mulai kerasa kerjanya dari angka 3.800 langkah aja. Jadi setiap langkah kaki Anda itu benar-benar senjata ampuh buat mencegah penyakit. Terus, mari kita ngomongin soal efek ganda atau compound effect. Kalau Anda cuma jalan kaki setengah jam sehari, Anda mungkin ngerasa cuma bakar sekitar 150 kalori. Kelihatannya sepele banget kan? Tapi tunggu dulu. Bayangin efeknya kalau diakumulasi. Angkanya meledak jadi 50.000 kalori dalam setahun. Ini bukti nyata kekuatan dari sebuah kebiasaan kecil. Jadi, konsistensi yang dijaga tiap hari pada akhirnya bakal selalu menang telak ngelawan intensitas meledak-ledak yang cuma dilakuin sebulan sekali. Tapi, oke, kita juga harus tetap objektif di sini. Gym pastinya punya keunggulan absolut yang nggak bisa kita remehin gitu aja. Latihan beban atau resistensi di gym itu bener-bener efisien buat target spesifik. Kalau tujuan utama Anda emang pengen ngebentuk massa otot atau ningkatin kepadatan tulang, yang sumpah ini krusial banget apalagi kalau Anda udah di atas 35 tahun, dan juga buat naikin metabolisme basal tubuh Anda, ya angkat beban secara progresif di gym emang rajanya. Nggak ada tandingannya. Namun, mari kita benturkan kondisi ideal yang indah tadi sama realitas yang cukup brutal. Data nunjukin kalau setengahnya, alias 50% dari anggota gym baru, itu menyerah dan berhenti datang di 6 bulan pertama. Sayang banget kan? Secara fisiologis, member gym yang cuma nganggur di dompet itu sama sekali nggak bakal ngasih manfaat otot atau tulang apa-apa. Intensitas dan alat yang super canggih tuh jadi nggak ada gunanya kalau tingkat berhenti atau drop out-nya setinggi ini. Sekarang kita geser sedikit dari urusan fisik ke kesehatan mental. Riset dari Universitas Stanford ternyata nemuin fakta yang keren banget. Berjalan kaki di alam terbuka atau sesimpel di taman kota, itu secara unik bisa nurunin hormon stres alias kortisol dan menghentikan rumination. Rumination ini tuh kebiasaan kita mikirin hal-hal negatif terus-terusan di kepala. Kombinasi dapat sinar matahari, gerak santai, sama alam tuh ngasih efek penyembuhan mental yang jujur aja susah banget direplikasi kalau Anda cuma lari di ruangan gym tertutup dengan musik keras. Oke, sekarang buat yang penasaran sama angka pembakaran kalori. Secara matematis, kalau target utama Anda emang murni mau bakar kalori sebanyak dan secepat mungkin, olahraga intensitas tinggi kayak high IT atau latihan beban jelas jadi juara satu. Mereka bisa ngebakar 300-400 kalori cuma dalam 30 menit dibandingin jalan kaki santai yang cuma 100-150 kalori. Kalau kita murni ngomongin soal efisiensi waktu, saat Anda aktif bergerak, gym jelas menang telak di sini. Oh, dan gym juga punya satu senjata rahasia lagi. Konsep yang namanya EPOC, atau gampangnya kita sebut efek afterburn. Jadi, setelah Anda selesai latihan angkat beban yang berat, tubuh Anda bakal terus ngebakar kalori ekstra sampai 48 jam ke depan, meskipun Anda lagi tidur-tiduran. Jalan kaki emang nggak punya efek afterburn sehebat ini. Tapi sekali lagi, buat Anda yang jadwalnya super sibuk atau mungkin lututnya udah nggak mau diajak kompromi, rutinitas jalan kaki yang konsisten tetap jauh lebih menguntungkan daripada ngerencanain sesi ekstrim yang ujung-ujungnya gagal terus karena kecapean. Terus perhatiin deh fakta mengejutkan yang satu ini, karena ini benar-benar bisa mengubah cara pandang kita. Menurut penelitian jangka panjang dari The Cooper Institute, punya kebugaran jantung dan paru-paru yang buruk alias kardiorespiratori yang rendah, itu ternyata jadi prediktor kematian dini yang jauh lebih kuat dibandingin merokok, diabetes, atau obesitas.
Gila ya. Jadi misi utama kita sebenarnya simpel banget, bangun fondasi kesehatan jantung yang kuat. Dan jalan kaki secara konsisten itu ngasih perlindungan yang benar-benar pas buat masalah ini. Jadi, dengan semua informasi tadi, apa dong yang harus kita lakuin sekarang? Nah, Badan Kesehatan Dunia atau WHO ngasih panduan jalan tengah yang super praktis. Ada 3 langkah yang bisa Anda mulai detik ini, juga tanpa perlu bayar member gym. Pertama, cek baseline Anda. Buka HP Anda dan lihat berapa rata-rata langkah harian Anda seminggu ini. Kedua, jangan langsung nekat nargetin 10.000 langkah. Tambahin aja 1.000 sampai 2.000 langkah dulu tiap minggunya. Terus yang ketiga, lengkapi rutinitas jalan kaki itu pakai 2 sesi latihan beban pakai berat badan sendiri di rumah. Push up kayak squat kayak. Udah sesederhana itu loh. Kesimpulannya benar-benar jelas ya, jalan kaki itu bukan sekedar aktivitas santai yang nggak ada hasilnya, dan gym juga bukan satu-satunya jalan mutlak buat sehat. Pada akhirnya, olahraga yang paling sempurna di dunia ini bukanlah rutinitas rumit yang cuma kelihatan keren di atas kertas, tapi olahraga yang benar-benar bisa Anda lakuin dan pertahanin. Jadi setelah mempertimbangkan realitas dan rutinitas hidup Anda sendiri, saya cuma mau nanya satu hal aja sebagai penutup. Jadi, olahraga apa yang benar-benar akan Anda lakuin besok?